Ya, Shalom. Eh, Hari ini kita sampai di Matius 9, Markus 5, dan Lukas 8. Paralelnya tuh. Kematian gadis kecil. Ya. Materinya tetap diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan baca lagi. Kematian gadis kecil. Seorang pejabat bernama Yairus datang. Ia memohon kepada Yesus, "Anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka dia akan hidup kembali." Maka pergilah Yesus bersamanya. Mereka menuju rumah Yairus. Orang banyak sedang menangis. Yesus pun masuk ke rumah itu. Ia berkata, "Anak ini tidak mati, dia hanya tidur." Namun orang banyak itu menertawakannya. Yesus menyuruh mereka semua keluar. Ia membawa ayah dan ibu gadis kecil itu ke kamarnya. Ia berkata, "Gadis kecil, bangunlah." Saat itu juga ia bangun dan berjalan. Tiap orang takjub dengan hal tersebut. Seperti biasa, Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapanya dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Bapa. Sampai pada akhirnya dia ditangkap, dihina, dipukul, dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum. Dia ditikam dan diremukkan untuk memuaskan murka dan keadilan Bapanya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan. 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas. Dan nama baiknya telah dipulihkan, karena ia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Kebangkitannya adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa harus bertobat dan percaya kepada Injil agar dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Akan diselamatkan dan bisa masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya. Kemarin kami udah jelasin tentang dibenarkan, justification. Ya. Semua agama penganutnya itu pasti ingin dibenarkan di hadapan Tuhan. Ya. Tapi hanya di dunia ini hanya ada 2 macam agama. Yang satu dibenarkan, agama-agama lain itu dibenarkan dengan mengandalkan ketaatannya sendiri, perbuatannya sendiri. Jadi mereka berusaha taat, berusaha berbuat baik untuk dibenarkan di hadapan Allah. Tapi itu nggak mungkin, gitu. Karena Tuhan menuntut sempurna, ya. Sedangkan kita manusia nggak mungkin melakukan firman Tuhan dengan sempurna. Nah, satu lagi, ya kita ini agama Kristen. Kebenaran kita dibangun bukan dengan mengandalkan ketaatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan ketaatan Yesus yang sudah melakukan semua kebenaran itu dengan sempurna. Jadi kalau kita bisa diselamatkan, itu karena pekerjaan Yesus yang sempurna, bukan karena perbuatan baik kita yang sempurna, bukan. Tapi karena pekerjaan Yesus yang sempurna, ya. Dan istilah dibenarkan itu artinya kamu dianggap suci, nggak bersalah. Ngerti ya? Jadi istilah dibenarkan itu di hadapan Tuhan itu kamu tuh harus benar-benar suci, sempurna, nggak ada noda sedikit pun. Itu dibenarkan.
Tapi kita manusia nggak mungkin suci sempurna tuh, kita manusia sudah nggak mungkin. Kita pasti ada noda, kita pasti ada dosa. Even walaupun kita sudah lahir baru, tetap kita masih bisa jatuh dalam dosa. Kita masih tinggal dalam tubuh yang punya habit dosa, dalam tubuh yang belum ditebus, punya habit dosa gitu. Tetap kita masih bisa berdosa. Jadi kalau mengandalkan kebenaran sendiri itu sudah nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa berhadapan dengan Allah dengan mengandalkan kebenaran sendiri. Kita pasti akan dibuntahin, akan dibinasakan. Karena Dia itu kudus, sedangkan kita kotor. Jadi kita hanya mengandalkan kebenaran Yesus itu. Kita berlindung di balik kebenaran Dia. Karena itu kita bisa dianggap benar oleh Bapa di surga. Itu. Makanya kita bisa masuk surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Nah, ini bahasan kita masih tetap seputar iman, ya. Jadi Yesus itu lagi jalan ketemu dengan seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ya, ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Kalau kita lihat di Matius 9 paralelnya. Nah, di Matius 8 Yesus ini pernah menyembuhkan bawahan dari seorang perwira. Gitu. Jadi dia ketemu seorang perwira, bawahannya ada di rumah. Si perwira itu minta disembuhkan, tapi dia bilang, "Tuhan, kamu nggak perlu datang ke rumah, kamu tinggal ngomong, pasti orang itu sembuh." Imannya hebat, benar-benar hebat, sampai dipuji sama Yesus. Akhirnya si perwira itu anak buahnya sembuh. Nah, mungkin si Yairus ngedenger itu dari mulut ke mulut, ya kan? Nah, anaknya sakit, terus dia ngomong, ketemu kan di ini nih, di jalan, ya, ketemu dan minta disembuhkan. Jadi si Yairus ini punya iman, percaya, dia percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya, ya. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Terus Yesus pergi. Nah, terus pas di jalan ada seorang perempuan, ini gak diceritain di buku. Ada seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun lamanya. Ya, sudah diobati berulang-ulang berbagai tabib. Ya, sampai semua uangnya habis. Gak sembuh juga, malah keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, itu kan? Mendengar berita-berita tentang Yesus. Mungkin si Yairus juga mendengar berita-berita tentang Yesus. Nah, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dia nggak bisa terang-terangan karena dulu kalau orang pendarahan itu dianggap najis. Jadi di tengah-tengah orang banyak itu dia nyelinap mendekati jubah Yesus terus dijamah. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Wah, ini imannya lumayan gitu. Asal ku jamah aku akan sembuh, tapi berbau mistik. Ngerti nggak? Berbau mistik. Ya. Pakai apa? Barang. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Jadi kenapa Papi bilang berbau mistik? Jadi dia merasa, asal ku jamah ya, aku akan sembuh. Ya susah ngejelasinnya kenapa mistik itu, susah Papi menjelasin ke kamu. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
Ini model kesembuhan ilahi. Modelnya apa? Seketika itu juga. Dan ini selalu terjadi. Kalau kamu baca Injil, keempat Injil ini, Yesus kalau menyembuhkan orang tuh seketika itu juga sembuh. Kembali lagi normal. Hilang penyakitnya seketika itu juga. Dan kesembuhannya itu 100%. Itu tipe-tipe kesembuhan ilahi. Ya. Sekarang ini kayaknya sudah nggak ada kayak yang kesembuhan ilahi seperti itu yang dilakukan pendeta-pendeta zaman sekarang tuh kayaknya sudah nggak ada yang seperti di Alkitab seketika itu juga, nggak ada kayaknya. Jadi kalau kita mau lihat apa itu kesembuhan ilahi, kamu tinggal lihat di keempat Injil ini sama di Kisah Para Rasul. Itu selalu seketika itu juga dan sembuhnya itu sempurna. Kalau sekarang kan orang didoain pakai kursi roda, didoain suruh bangun, tapi mereka nggak normal gitu loh ya, masih terpatah-patah, masih goyang sini goyang sana, terus seterusnya nggak tahu sembuh normal atau enggak. Tapi kalau kita lihat dia bisa berdiri dari kursi roda tapi nggak kembali normal, maka itu belum bisa dibilang kesembuhan ilahi kalau Papi bilang ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya lalu ia berpaling di tengah banyak orang. Siapa yang menjamah jubahku? Ada tenaga yang keluar ya. Murid-murid menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang yang didesakan, banyak orang. Terus engkau bertanya, siapa yang menjamahku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal itu. Perempuan itu takut, gemetar. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, kata Yesus. Tapi di sini sebenarnya bukan menyelamatkan, tapi menyembuhkan. Kalau kita lihat di teks aslinya, itu mestinya diterjemahkan menyembuhkan engkau, bukan menyelamatkan engkau. Jadi, hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kamu mesti ingat ya, imannya perempuan ini, imannya si Yairus ini iman kesembuhan. Jadi iman itu sebenarnya macam-macam. Ada iman kesembuhan, ada iman keselamatan, ada iman macam-macam lah. Nanti kita belajar. Jadi ini iman kesembuhan ini bukan iman sejati, bukan iman yang menyelamatkan. Jadi mereka hanya percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan, tapi belum tentu dia punya iman yang sejati. Nah itu kita nggak pernah diceritakan di sini, ngerti ya? Selanjutnya nggak pernah diceritakan bagaimana kelanjutan mereka. Apakah mereka tiba-tiba percaya terus punya iman sejati, atau di kemudian hari mereka tetap di agama yang lama? Kita nggak pernah tahu gitu. Jadi hanya dikasih tahu kesembuhan itu. Ngerti? Ya. Jadi di sini ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Anak yang tadi Yairus, ada yang datang ngomong, anakmu sudah mati, kamu nggak perlu menyusahkan guru lagi. Jadi waktu Yesus mau datang ke rumah Yairus, dia tertahan di tengah jalan, ya. Ternyata anaknya mati. Nah, kalau kita jadi Yairus, kita pasti marah. Kita pasti ngegerutu. Waduh, kalau Tuhan nggak ditahan di tengah jalan sama perempuan tadi, mungkin kita nggak bakal terlambat. Gitu toh? Orang kan pasti gitu kan. Tapi Yesus ngomong. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Percaya saja. Tadi kan Papi lihat si Yairus ini punya iman, punya percaya sama Yesus bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Maka di sini Yesus bilang jangan takut, percaya saja, ya. Nih di ayat 39, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur.
Orang bilang dia sudah mati. Di sini dia baru mati. Kalau kamu lihat kisah Lazarus, itu Lazarus sudah 4 hari mati. Tapi Yesus tetap bilang, Lazarus lagi tertidur sama orang-orang sampai dia diketawain. Ya. Kenapa Yesus ngomong dia itu tertidur? Orang sudah mati dibilang tidur. Nih, jawabannya ada di Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Kenapa Yesus ngomong orang ini masih tidur? Karena Yesus tahu sebentar lagi dia akan membangunkan orang itu. Jadi dia nggak ngomong orang itu mati. Cuman ya kalau kamu baca di Alkitab, istilah tidur itu banyak artinya. Kalau di 1 Tesalonika 5 ayat 6, istilah tidur itu artinya tidak berjaga-jaga. Ya. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi Paulus ngomong, orang yang tidur itu orang yang nggak berjaga-jaga dan sadar, bukan orang percaya. Ini konteksnya lain lagi, jangan disamakan. Jangan nanti Yesus tidur di perahu terus kita bilang, oh Yesus itu bukan orang percaya, Yunus bukan orang percaya. Enggak, konteksnya beda-beda. Jadi istilah tidur itu banyak diistilahkan dalam Alkitab. Nanti kamu mesti belajar konteks. Banyak hamba-hamba Tuhan nggak belajar konteks. Jadi khotbahnya ngawur, acak-acakan, gado-gado, hancur-hancuran. Ya. Baik lagi ke Markus 5. Ya. Kenapa Yesus bilang anak itu tidur? Karena sebentar lagi dia akan dibangunkan oleh Yesus. Seketika itu juga. Ya. Seketika itu juga, ayat 42. Anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Di ayat sebelumnya Yesus bilang, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ya. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yesus udah bangkitin, terus dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya kita nggak tahu kenapa kok nggak boleh kasih tahu orang. Ya. Yesus berkata kepada anak itu, bangunlah. Waktu sama Lazarus, dia berkata, Lazarus, keluarlah. Ya. Apa koneksinya dengan Injil? Ketika Yesus berkata kepada orang yang sudah mati, bangunlah, Lazarus, keluarlah. Menurut kamu orang mati itu bisa nggak mendengar itu? Nggak bisa toh. Kamu nih, misalkan kamu di jalan nih, tiba-tiba kamu ketemu orang ditabrak, truk mati. Terus kamu cocok, pak, bangun, oh. Terus ke rumah sakit. Nanti di sana kamu akan disetrum, jebret. Nah, di situ kamu akan hidup. Menurut kamu dia bisa bangun nggak? Nggak bisa toh, karena dia sudah mati. Jadi kalau Yesus ngomong bangunlah, keluarlah, sebetulnya orang itu nggak mungkin bisa bangun, nggak mungkin bisa keluar kecuali secara keilahian Yesus dia bekerja di orang itu, memberikan napas hidup atau apalah, supaya dia bekerja, dia kan Tuhan, dan membangunkan orang tersebut. Makanya karena pekerjaan Tuhan, orang itu bisa bangkit. Betul? Ya. Apa hubungan dengan Injil? Kita tahu bahwa semua orang dilahirkan dalam keadaan mati rohani dan membenci Allah. Ya. Kamu mau kasih firman sama orang yang mati, orang mati itu nggak bakal bisa dikasih apapun.
pasti mendal. Sama kamu kayak ngomong sama sebuah patung, atau kamu ngomong sama sebuah mayat, bisa nggak dia merespon omongan kamu? Apapun yang kamu omongin dia nggak bakal ngerespon, apalagi kamu ngomongin firman. Sama kalau kamu ngomong sama orang yang belum lahir baru, orang yang belum pernah mendengar Injil, orang yang tidak percaya, dia itu keadaannya mati rohani. Jadi kamu ngomong apapun, kalau kamu ngomongin firman sama mereka, pasti mendal, nggak bakal kena, karena mereka mati rohani. Satu-satunya yang bisa merubah mereka, membuat mereka jadi hidup, yaitu hanya pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan. Jadi lahir baru itu awal dari segalanya. Harus ada Tuhan yang melahirkan baru itu, tapi harus ada unsur Injil. Karena kamu kalau lihat di Alkitab, satu-satunya berita yang bisa menyelamatkan orang, satu-satunya berita yang bisa menyelamatkan orang, yang bisa mendatangkan kekuatan Allah untuk menyelamatkan, itu hanya Injil. Gak ada berita lain yang bisa menyelamatkan orang. Satu-satunya hanya Injil yang tadi kamu sebutin di awal, yang setiap kali kita sebutin di awal, setiap kali kita pelajari. Injil itu harus diberitakan secara lengkap, komplit, alkitabiah, dengan cara yang benar. Ya, Roma 1 ayat 16, maka Injil itu akan mendatangkan kekuatan Allah yang menyelamatkan. 1 Korintus ayat 15 kalau nggak salah. Ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Roma 1 ayat 16. Sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama Yahudi tapi juga orang Yunani. Yahudi ini melambangkan orang Yahudi yang pertama kali menerima firman Allah, Taurat. Yunani ini melambangkan orang di luar Yahudi. Jadi siapapun ya yang menerima, yang percaya, bertobat dan percaya pada Injil, dia akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dalam Dia ini siapa? Yesus. Injil yang kamu beritakan itu Injilnya Yesus, ngomongin tentang Yesus. Jadi satu-satunya berita keselamatan yang bisa menyelamatkan orang, yang bisa merubah orang dari mati rohani menjadi hidup, itu hanya Yesus, hanya Injil. Ya. Yohanes 11. Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 25, setelah dia waktu dia mau membangkitkan Lazarus, ya kan Babi pernah ajarin kemarin bahwa dia melakukan hal-hal jasmani untuk menerangkan hal rohani. Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walau ia sudah mati. Jadi Injil Yesus satu-satunya yang menyelamatkan. Heran kalau sekarang Injil sangat jarang diberitakan di gereja.
Kenapa? Karena mereka pikir orang Kristen sudah ngerti Injil, sudah tahu Injil. Padahal yang mereka ketahui kebanyakan salah. Mereka hanya tahu Yesus itu mati untuk orang-orang berdosa. Hanya sebagian yang mereka tahu. Dan itu pun mereka tahu karena dimanipulasi. Mereka diarahkan untuk berdoa, untuk membuka hati, berdoa, diarahkan untuk menerima Yesus. Padahal itu semua nggak ada dasarnya dalam Alkitab. Jadi kita harus benar-benar secara lengkap dan komplit mengajarkan Injil ke orang. Nggak boleh kita mengarahkan mereka untuk sekedar mengakui Yesus dan menerima Yesus itu dan menyatakan mereka selamat. Itu nggak boleh. Kita harus benar-benar secara lengkap dijelaskan, diajarkan sampai kalau Roh Kudus bekerja, ya Roh Kudus sudah bekerja di awal gitu. Kita ini hanya Injil yang kita beritakan tuh hanya perantara gitu loh maksudnya. Ya kalau Roh Kudus sudah bekerja di awal, kita beritakan dengan komplit, orang itu pasti percaya, diselamatkan. Tapi kalau kita hanya mengarahkan, memanipulasi dia, mengarahkan dia untuk berdoa, mengakui Yesus, membuka hati, Injil nggak diberitakan dengan lengkap, komplit, mereka hanya mengarahkan, membuat keputusan tapi nggak ngerti apa-apa, sudah pasti mereka nggak diselamatkan karena Injilnya nggak diberitakan dengan komplit. Makanya kita belajar setiap hari, kita belajar Injil setiap hari sampai kamu ngerti. Secara logika kamu pasti ngerti, tapi apakah itu menjadi fakta dalam hati kita, dalam iman kita? Itu semuanya pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita belajar terus sampai Roh Kudus bekerja dalam kita. Dia membuat perubahan, kita mengeluarkan buah, dia menyatakan keselamatan kita. Kita pasti berubah. Iman yang sejati, iman yang benar, itu pasti akan membawa perubahan yang nyata dalam hidup kita, guys. Ngerti kan? Ya. Jadi ingat, harus ada Injil dulu. Kalau nggak ada Injil, orang itu akan tetap mati rohaninya dan nggak bakal bisa terima apapun, apalagi firman. Gitu. Ya, pemuritan itu harus ada Injil. Pemuritan nggak ada Injil, apa yang mau dimuridkan? Karena orang itu nggak bakal bisa terima firman, dia mati. Oke, sudah menit ke-28. Sampai jumpa di video berikutnya.